Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu bentuk karya sastra, yaitu cerita rakyat, yakni mengenai hikayat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di masyarakat yang disampaikan secara turun-temurun, khususnya hikayat. Nah, hikayat ini merupakan salah satu cerita yang berbentuk dongeng. Dongeng merupakan cerita karya sastra yang berbentuk imajinasi atau hayalan. Nah, pernah tidak Ananda mendengarkan cerita hikayat, misalnya cerita Hang Tuah, hikayat Iskandar, hikayat Majapahit? Nah, hikayat-hikayat ini memiliki pesan moral atau nilai-nilai yang dapat dipetik dalam kehidupan cerita tersebut yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu hikayat? Hikayat adalah salah satu ragam dari cerita rakyat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi, cerita ini lebih menonjolkan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang di luar akal manusia yang rasanya tidak mungkin itu terjadi, atau hal-hal yang dapat kita lihat dari kesaktian para tokoh-tokohnya. Nah, sebelum kita membahas tentang hikayat lebih dalam, Ananda perlu ketahui jenis-jenis cerita rakyat yang lainnya. Yang pertama, hikayat. Hikayat tadi sudah kita lihat bersama pengertiannya. Kita langsung yang kedua. Yang kedua, fabel. Fabel merupakan cerita rakyat yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral, seperti si kancil yang cerdik. Nah, si kancil ini seolah-olah memiliki karakter seperti manusia, di mana kancil ini selalu cerdik, memiliki akal apa saja yang ia lakukan dalam ceritanya. Yang ketiga, legenda. Legenda cerita rakyat yang dihubung-hubungkan dengan keajaiban alam atau riwayat terjadi suatu tempat atau wilayah. Misalnya Tangkuban Perahu. Mungkin Anda semua sudah pernah dengar cerita Tangkuban Perahu. Malin Kundang. Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat, di mana Malin Kundang merupakan salah satu anak yang durhaka kepada ibunya. Yang ketiga, asal mula Banyuwangi. Nah, yang keempat, mite atau mitos. Mite atau mitos ini adalah cerita yang dihubungkan dengan kepercayaan animisme atau kepercayaan kepada benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib, seperti malam satu suro, gerhana bulan, harimau jadi-jadian. Ada juga gini yang istilahnya lain ceritanya babi ngepet. Nah, jadi orang-orang dulu itu pada biasanya percaya terhadap adanya benda-benda gaib atau memiliki kepercayaan terhadap pohon-pohon yang memiliki keramat. Kebanyakan orang banyak meminta ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, ini namanya mite atau mitos, ya. Yang kelima, sage. Sage adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah dan ditambah-tambah. Contohnya seperti Damar Wulan, Ciyung Wanara, Si Pitung atau Wiro Sableng. Mungkin Anda pernah dengar nih cerita Wiro Sableng yang memiliki kesaktian di mana dia bisa memiliki kapak naga geni yang tersimpan dalam tubuhnya. Nah, itu dinamakan dengan sage. Baik, kita lanjut ke hal mengenai dari hikayat. Di sini kita bisa lihat fungsi dari hikayat adalah satu, sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan. Jadi banyak hal-hal yang dapat kita contoh dari cerita hikayat tersebut. Yang ketiga, sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Nah, jadi cuma ada 3 ya fungsi dari hikayat.
Nah, sekarang kita lihat contoh hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Sahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada satu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anak yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan tengah dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tak kala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri, dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Antabaranta yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahnya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta beberapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata, terlalu sangat.
Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak muda yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bercitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya, dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya disilit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyingsingkan kainnya untuk disilit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa, neneknya, dan menunjukkan kepada raja. Tabib berkata itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau itu ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Raksasa laki-laki apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya, Baginda sudah kehilangan daya upaya. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami putri. Untuk itu nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil putri, putri menyuguhkan makanan, buah-buahan dan minuman pada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu, tanpa pikir panjang Buraksa menghabiskan semuanya lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putri. Saat itu 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Nah, itulah salah satu contoh hikayat. Nah, berdasarkan hikayat yang sudah Ibu bacakan tadi, kita dapat simpulkan karakteristik hikayat. Yang pertama, kemustahilan dalam cerita. Yang kedua, kesaktian tokoh. Yang ketiga, anonim. Yang keempat, istana sentris. Yang kelima, alur berbingkai. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kemustahilan dalam hikayat, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita? Nah, kemustahilan berarti hal-hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Seperti kita lihat dari cerita tadi, apa yang mustahil? Yang pertama, bayi lahir disertai pedang dan panah. Kutipannya, hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki, adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Nah, itu hal yang mustahil yang di luar akal manusia. Ada pula anak lahir dengan membawa pedang dan sebuah panah. Yang kedua, seorang putri keluar dari gendang. Nah, itu juga hal yang mustahil dari cerita Indra bangsawan. Yang kedua, kesaktian para tokoh dalam hikayat. Kesaktian dalam hikayat Indra bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, Sapri dan Indra bangsawan serta raksasa.
Kesaktian tersebut antara lain Sapri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dari kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Yang ketiga, Indra bangsawan mengalahkan Buraksa atau raksasa. Yang ketiga, anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas siapa nama pencerita atau orang pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan, bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Jadi kalau cerita hikayat itu cerita yang nama pengarangnya tidak diketahui, bukan antonim ya. Kalau antonim itu adalah lawan makna kata. Yang keempat, istana sentris. Istana sentris hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Dalam hikayat Indra Bangsawan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja, anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu, putranya Sapri, dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari, Raja Kabir, dan Putri Kemalasari. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Yang kelima, menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Alur berbingkai maksudnya adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk suatu rangkaian cerita yang utuh. Hikayat biasanya menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya ditunjukkan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Nah, yang ini kita lihat lagi, tadi Ibu ada membahas bahwa dalam hikayat adanya nilai-nilai yang terkandung dalam ceritanya. Yang pertama nilai religi, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Kita bisa lihat dari cerita Indra Bangsawan tadi, salah satunya nilai religi. Nilai religi atau nilai agama adalah nilai yang didasarkan pada ajaran keagamaan, baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya maupun makhluk lainnya. Agama misalnya memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Contoh kutipan dalam Indra Bangsawan tadi, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membawa doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Yang kedua, pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan baik atau buruknya suatu perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Nilai moral misalnya keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan kedermawanan. Moral, tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah, pada kutipan Indra Bangsawan, hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Yang kedua yang terdapat dalam cerita yang mengandung pesan moral Indra Bangsawan tadi, memperdaya orang yang tidak berusaha. Indra Bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Nah, itu contoh dari nilai moral. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sosial, konsep yang kita lihat dalam Indra Bangsawan, tidak melihat perbedaan status sosial. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, akan tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Dengan segera Sapri mengeluarkan dayang-dayang itu, tak kala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai budaya misalnya berkenaan dengan pernikahan, mata pencarian, dan penataan hubungan kemasyarakatan. Contohnya bisa kita dalam Bangsawan tadi adalah raja ditunjuk berdasarkan keturunan, dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Nah, kita lihat pada kutipan tadi ya. Maka Baginda pun bimbanglah.
tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari mujizat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Nah, itu merupakan salah satu nilai budaya. Nah, ada lagi yang nilai budaya lain, misalnya raja mencarikan jodoh untuk anak putrinya dengan mengadakan sayembara. Kepada siapa yang berhasil, maka dia akan menikah kepada anaknya tersebut, seperti yang dilakukan Raja Kabir, yaitu di mana siapa yang bisa mengalahkan Buraksa, maka ia boleh menikah dengan anaknya. Yang kelima, nilai estetika atau nilai keindahan. Nilai keindahan ini biasanya kita bisa lihat dalam cerita-cerita hikayat, itu biasanya kayak dalam penggambaran situasi. Misalnya kalau ada yang bernyanyi, dia memperlihatkan bahwa suaranya yang indah atau yang lainnya, itu dinamakan dengan nilai estetika. Yang keenam, nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kita bisa lihat tadi dalam cerita Indra Bangsawan itu ada nilai pendidikan juga. Kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Nah, di situ kita lihat kutipannya. Maka Anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab suci fikih hingga saraf tafsir sekaliannya ditahuinya. Nah, itulah dari pembahasan kita mengenai hikayat. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.